PC kalian tidak akan bisa hidup tanpa sebuah koneksi RAM. Buat yang belum tahu, RAM memang sebegitu pentingnya dalam sebuah PC. Fungsi RAM pada PC adalah sebagai memori sementara untuk menyimpan data yang dibutuhkan saat menjalankan aplikasi dan membuka file. Semakin banyak RAM yang Anda miliki, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan. Karena RAM berfungsi mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan respon komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuka banyak program atau aplikasi dalam satu waktu. Fungsi RAM juga memastikan program berjalan dengan baik sehingga dapat membantu dalam tugas-tugas yang membutuhkan banyak pengolahan data, seperti desain grafis, pengolahan video, pengembangan perangkat lunak, atau kegiatan yang mengharuskan PC bekerja sangat keras. RAM berbentuk keping atau modul memori yang masuk ke dalam slot memori pada motherboard. RAM yang tidak kompatibel dengan sistem Anda tidak akan masuk atau tidak akan berfungsi dengan benar. Lantas bagaimana cara memilih RAM yang baik dan benar? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Di video kali ini kami akan berikan 5 tips dalam memilih RAM PC supaya kalian tidak salah memilih. Sayang banget kan jika ternyata asal beli RAM bukannya berfungsi dengan baik, malah berujung tidak bisa dipakai. Please, no! No! Sebelum kita mulai, boleh banget nih minta supportnya dengan subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tips yang pertama adalah pilih dulu motherboardnya. Sebelum memilih detail RAM yang bakalan dipasangkan sebelum rakit PC, pengaruh pemilihan motherboard akan sangat bisa menentukan. Contoh simpelnya nih, motherboard tersebut support tipe RAM apa, berapa slot DIMM yang tersedia, dan bahkan bisa berujung untuk menentukan budget dan merek yang dibutuhkan. Kalian bisa riset terlebih dahulu. Internet di zaman sekarang sudah bisa banget memberikan detail spesifikasi RAM yang support untuk motherboard yang kalian pilih. Simpel banget kan? Mantap! Lanjut untuk tips yang kedua. Tentukan tipe RAM. Berbicara tentang tipe RAM, sampai video ini dibuat, cuma ada 3 tipe RAM yang masih valid sering dipakai, yaitu DDR3, DDR4, dan DDR5. DDR3 masih relate banget untuk pemakaian PC yang ringan. Beberapa motherboard juga masih banyak tuh yang support dengan RAM DDR3 dengan kecepatan data antara 800 hingga 2133 MB transfer per second. Jika Anda menggunakan perangkat lama atau tidak terlalu membutuhkan performa tinggi, maka DDR3 mungkin masih sangat cukup baik. Lalu jika motherboard Anda mendukung RAM DDR4, RAM DDR4 masih menawarkan keseimbangan performa dan kinerja dengan kecepatan transfer data berkisar antara 1600 hingga 3200 MB transfer per second. Jika Anda ingin kinerja optimal terutama dalam gaming atau aplikasi berat lainnya, DDR4 adalah pilihan yang boleh dipertimbangkan. Namun jika motherboard kalian sudah support RAM versi DDR5, RAM DDR5 adalah pilihan yang terbaik untuk zaman sekarang. Memiliki kecepatan transfer data mulai dari sekitar 4800 MB transfer per second dan tentunya akan dapat meningkat seiring berjalannya waktu, yang diharapkan bisa mencapai kecepatan jauh di atas ini pada generasi mendatang. Meskipun masih baru di pasaran saat ini, DDR5 akan menjadi standar masa depan karena kemampuannya menangani beban kerja berat secara efektif. Versi DDR5 ini dapat meningkatkan bandwidth secara signifikan dibandingkan dengan kedua pendahulunya, memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien untuk aplikasi berat seperti gaming, multitasking, atau pemrosesan video dengan resolusi tinggi. Mantap! Kita akan lanjut ke tips yang ketiga. Tentukan kapasitas RAM. Setelah motherboard dan tipe RAM yang sudah kalian tentukan, sekarang kalian harus tentukan nih berapa besar kapasitas RAM yang mau kalian pakai. 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, atau mau di atasnya. Untuk gaming modern, kapasitas minimum yang disarankan adalah 16GB. Ini cukup nih untuk sebagian besar game saat ini. Namun, jika Anda berencana untuk bermain di resolusi 4K atau melakukan multitasking berat, seperti streaming sambil bermain, saya sarankan sih menggunakan 32GB atau lebih. Jangan lupa untuk mempertimbangkan konfigurasi dual channel. Menggunakan 2 modul RAM dalam konfigurasi ini akan memberikan performa yang lebih tinggi dibandingkan 1 modul tunggal.
Misalnya, 2 modul 16 GB akan memberikan total 32 GB dan performa yang lebih optimal dibandingkan satu modul tunggal dengan kapasitas yang sama. Mantap! Tips yang keempat, fitur overclocking. Jika Anda berencana melakukan overclocking, pastikan RAM Anda memiliki dukungan XMP. Ini untuk memudahkan Anda dalam mengatur profil overclocking melalui BIOS. Detail spesifikasi RAM harus banget untuk direset terlebih dahulu. Tetapi jika memang tidak memerlukan fitur overclocking, ya juga tidak masalah. Karena tidak akan mengurangi fitur yang ada. Mantap! Tips yang kelima adalah budget. Setelah semua tips di atas sudah ditentukan, final tipsnya adalah bagaimana kita bisa memberikan budget tertentu. Dari budget yang sudah ditetapkan, akan bisa mempengaruhi tambahan di estetika dan kesukaan akan merek tertentu. Contohnya adalah memilih RAM dengan pencahayaan RGB bisa ditambahkan untuk mempercakap tampilan keseluruhan build PC Anda. Mempertimbangkan estetika untuk sistem build PC itu penting nggak? Penting juga kok. Tinggal kalian sesuaikan dengan budget atau selera kalian. Lalu untuk merek, di zaman sekarang, fans fanatik akan merek tertentu itu juga sah-sah banget kok. Keputusan bisa dikembalikan kepada selera kalian. Tetapi kalau kalian belum fanatik akan sebuah brand, kalian bisa bahkan nih mencari brand yang bisa memberikan performa tinggi yang sesuai dengan kebutuhan budget kalian. Seperti produk satu ini dari Innovation. Ternyata mereka punya nih produk RAM DDR5, yaitu Innovation Prime Long Dim DDR5. Tersedia dalam varian 8 GB dan 16 GB. RAM ini juga sudah punya estetika yang cakep karena sudah dilengkapi dengan heatsink. Produk ini hanya support dengan minimal PC yang punya Windows 10 dengan frekuensi speed hingga 6000 mHz. Untuk garansi, mereka memberikan garansi seumur hidup. Nah, untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Mantap! Jadi itulah tips-tips dalam memilih RAM sebelum melakukan proses rakit PC. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam membuat keputusan yang tepat. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suki and hasta la vista.